Pesta demokrasi semakin menggema. Komisi Pemilihan Umum juga telah resmi mengumumkan jadwal kampanye untuk pemilu 2024. Hai, jadi hari ini kita udah sama siapa namanya? Kenalkan, ini saya Dava, Dari jurusan? S1 Teknik Telekomunikasi, Kamu udah umur berapa sekarang? umur 19. Berarti udah bisa nyoblos? Bisa. Pertama kali nyoblos? Pertama kali. Oke, jadi kamu sendiri udah tahu belum dari 3 paslon yang udah ada kamu memilih siapa? Udah. Oh ya? Iya, udah. Oh. Terus untuk pemilu kali ini kamu antusias gak sih? Antusias banget sih, soalnya baru pertama kali nyoblos kan. Benar. Terus ada gak sih kriteria yang kamu mau untuk calon presiden kamu di kedepannya? Ya, yang penting lebih merakyat aja sih. Dari rakyat. Ya, lebih merakyat. Terus yang terakhir nih, bagaimana menurut kamu budaya pemilu di Indonesia atau ada nggak yang mau kamu rubah gitu budaya pemilu? Ya, untuk yang dirubah untuk para capres paling dikurang-kurangin aja sih nyogoknya. Nyogok. Nyogok. Oke. Sekian dari wawancara kita sama Dava. Dadah. Nah, Jadi kembali lagi aku di sini udah sama siapa namanya? Baik, Rohim, Jurusan? S1 Teknik Komunikasi. Umurnya udah berapa? Baru November kemarin 20. Oke, jadi udah bisa nyoblos dong Udah, tahun ini? udah. Oke, terus pertama kali juga untuk Pilpres? Ya, Pilpres tahun ini. Oke, terus kamu sendiri tuh pribadi udah tahu belum sih mau milih siapa di antara 3 paslon kita? Kemarin sih udah, tapi makin kesini ternyata makin jadi bimbang. Makin bimbang. Oke, menarik. Terus untuk saat ini kamu antusias nggak ngikutin acara-acara dari Pilpres atau nanti pas nyoblos itu antusias nggak? Ya, boleh lah lumayan. Antusias. Terus kriteria yang kamu mau untuk calon presiden kita gitu ada nggak? Ya mungkin yang pasti visi misinya yang cocok. Terus terutama kan kalau dilihat-lihat kan pembangunan untuk sebelum-sebelumnya kan dilihat-lihat sih lumayan kencengnya sih terutama di wilayah Pulau Jawa. Ya semoga sih kedepannya lebih merata satu Indonesia bisa merasakan lah. Oke. Terus kalau menurut kamu ada nggak sih budaya pemilu di Indonesia ini yang perlu kita ubah? Ya paling di apa ya, di suapnya sih, karena kan nggak bisa lepas gitu kalau udah bahas pemilihan otomatis yang kepikiran pasti yang pertama suap. Jadi kalau bisa sih lebih hilangkan. Oke, jadi itu jawaban dari Faik. Terima kasih atas waktunya. Bye bye. Dadah. Oke, datang lagi di sini. Aku udah sama siapa namanya? Aku namanya Anissa, Jurusan? S1 Teknik Telekomunikasi. Untuk umur berapa sekarang? Sekarang aku 19. Oke, berarti udah bisa nyoblos ya? Udah. Pertama kali juga? Yes. Oke, jadi karena udah bisa nyoblos dan pertama kali juga, kamu udah tahu belum sih di antara 3 paslon yang mau kamu pilih gitu? Yap, udah banget malah. Udah banget. Udah. Oke, bagus. Udah semangat banget nih. Kalau semangat berarti harusnya antusias gak sih ngikutin rangkaian acara pemilu sampai nanti di hari H pemilu? Udah, aku antusias banget karena ini kan juga pertama kali buat nyoblos, jadi antusias banget sih. Oke, terus ada nggak sih kriteria calon pemimpin yang kamu mau gitu? Untuk kriteria karena dari tiga ini juga emang bagus-bagus, lebih spesifik ke jangan banyak ngomong, terus kayak jangan apa yang dibilang tuh harus direalisasikan lah. Oke. Terus menurut kamu ada nggak sih budaya pemilu ini yang harus dihilangkan gitu sampai saat ini di Indonesia? Intimidasi sih, menjatuhkan pasangan lain, itu sih kalau aku. Oke, bagus banget jawabannya. Makasih ya, Rifa. Makasih. Bye bye. Halo, balik lagi di sini
sini kita udah sama siapa namanya? Jundi, Jundi, dari jurusan? S1 Teknik Telekomunikasi. Oke, jadi umurnya udah berapa nih Jundi? 19 tahun. 19 tahun berarti udah bisa nyoblos dong Pilpres? Betul. Oke, pertama kali juga? Ya, pertama kali ini nyoblos di tahun depan. Oke, benar. Dari Jundi sendiri udah tahu belum dari 3 paslon siapa yang mau Jundi pilih? Wah, kalau dari aku sendiri sih udah yakin banget ya dengan pilihan aku. Gitu. Terus untuk kamu sendiri karena ini pertama kali nyoblos juga, antusias nggak kamu? Kalau dari aku sendiri sih sangat antusias karena penasaran banget sih siapa yang menang. Oke, terus ada nggak sih kriteria dari kamu sendiri buat calon pemimpin kita ke depannya? Kalau dari calon pemimpin kita tuh harus yang benar-benar kerja nyata ya, karena Indonesia ini sangat luas, karena tidak mudah juga untuk menjadi pemimpin baru di Indonesia gitu. Oke, terus yang terakhir menurut kamu ada nggak sih budaya di Pilpres atau pemilu tahun-tahun lalu yang harus diubah di Indonesia ini? Yang harus diubah itu yang pertama kejujuran ya, karena kejujuran itu penting karena semua itu berawal dari itu. Jadi itu dan tidak ada kecurangan. Oke, makasih banyak ya jawabannya Jundi. Sama-sama. Dadah. Yes, kali ini kita akan mewawancara teman saya. Boleh kenalkan terlebih dahulu? Nama saya Muhammad Hendra dari jurusan Teknik Telekomunikasi. Untuk pertama, apakah ini pertama kali untuk nyoblos atau gimana? Ya, ini pertama kali saya buat nyoblos. Di antara 3 calon untuk saat ini, apakah ada yang Anda ingin pilih? Ada. Oke, alasannya itu kenapa itu milih? Karena dia gemoy. Gemoy. Sangat gemoy. Mohon maaf, alasan yang lebih realistis loh. Nah, apa ya? Prabowo tuh kalau dia lihat dia tuh apa ya? Karena dia tuh udah punya pengalaman gitu dibanding dari dua yang lain. Sudah punya prestasi. Iya, banyak lah prestasi Prabowo itu dibanding dua presiden yang lain. Dua calon presiden yang lain. Oke. Ya. Kriteria seperti apa yang Anda ingin pilih sebagai presiden? Apa ya? Tegas lah ya, tegas pasti kayak orangnya tuh nggak kan kayak Prabowo tuh dia kan tegas tuh ya. Terus itu kalau misalnya disuruh tuh pasti nggak segampang itu gitu. Dia harus berpikir lagi gitu. Ini benar atau enggak? Gitu. Pokoknya dia tegas lah. Orang yang bijak ini. Ya, benar banget. Apakah efektif pemilihan di Indonesia ini atau gimana pendapat Anda? Enggak, Alasannya? nggak usah ada alasan. Ada alasan kenapa? No komentar lah. Ya, ada komentar lah. Pokoknya ada komen. Oke, terima kasih. Sekian dari wawancara kepada teman saya. Yes, kali ini kita akan wawancara tentang Pilpres. Untuk sekarang boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kenalin, gua Jami dari kelas TT 4609. Untuk pertanyaan pertama, apakah Anda sebelumnya sudah pernah nyoblos? Nyoblos apa pemilihan? Ya, presiden. Belum. Belum pernah. Oke, berarti ya, tahun ini pertama kali ya? Ya, ini pertama kali. Untuk pertanyaan kedua, apakah sudah ada pilihan yang di antara calon ketiga ini? Sudah. Tidak ada. Boleh kasih tahu alasannya kenapa memilih orang ini? Karena orang tersebut memiliki segudang prestasi. Oke, Saya ya. Orang yang berprestasi ya yang ingin dipilih ya. Ada nggak sih kriteria yang pastikan yang dipilih belum ada kan kriteria tentu aja walaupun ada mungkin nggak semuanya ada kriteria yang paling Anda inginkan yang ada di Pilpres? Lebih ke jujur aja sih. Jujur. Oke. Karena orang baik itu begitu jujur. Sulit sekali ini pilihannya ya. Sulit. Kita Indonesia tuh butuh orang jujur, orang pintar. Menurutmu pemilihan Pilpres di Indonesia bagaimana? Apakah efektif atau gimana? Kalau dilihat tahun-tahun kemarin sih efektif, cuman ada beberapa tidak yang kurang transparan. Orang transparan ya, emang susah sekali itu. sekali. Emang penjabat kita udah. Iya. Oke, terima kasih Mr. Rajami. Iya. Sekarang saya bersama nama saya Deva Nevendra, jurusan S1 Teknik Telekomunikasi.
Mungkin baru pertama kali nyoblos atau udah pernah? Baru apa ya? Berarti tahun depan ya udah kali apa ya? Udah tahu belum mau milih siapa ya? Jujur saya belum tahu sih siapa. Oh berarti belum tahu ya. Kalau untuk pemilu yang akan datang, apakah antusias atau biasa aja? Jujur saya biasa aja. Biasa aja. Nggak terlalu antusias banget. Jadi kalau menurut kamu kriteria presidennya itu maunya seperti apa? Kriteria presiden yang aku pilih sih yang bisa memimpin negara, terus yang apa ya, yang nggak salah-salah caranya. Oke, terima kasih ya Randy. Halo, Hai, kali ini aku sudah bersama dengan Haris Ramadan Kampi dari jurusan Teknik Telekomunikasi dengan umur 19 tahun. berarti tahun depan kamu itu udah bisa nyoblos. Tahun depan sudah bisa berpartisipasi. Kira-kira udah ada ini belum nentuin gitu pasangannya kamu? Kalau nentuin sih belum, tapi aku masih ngikutin perkembangan dari debat, dari visi misi dan perkataan-perkataan para capres yang disebutkan. Berarti kamu antusias ya? Sangat antusias. Dan kira-kira ada kriteria dari kamu nggak buat pasangan itu misalkan berdasarkan kita kan tahu budaya dan apa Indonesia itu kental gitu ya, dari berdasarkan itu. Kalau dari berdasarkan budaya ya, jadi dari budaya bro. Kalau dari budaya sih aku lebih gimana cara capresnya itu melestarikan sih, soalnya kan udah banyak kayak generasi sekarang tuh yang sudah tidak melek budaya. Nah aku harap ada solusi dari para capres dan cawapres mengenai budaya atau kayak semisal bikin museum apa dan inovasi-inovasi terbaru mengenai budaya. Dan ngomong-ngomong soal budaya, kira-kira ada pendapat gak dari kamu tentang budaya pemilu Indonesia selama ini? Kalau dari budaya yang aku tangkap sih lebih ke budaya pemilu itu gimana para pendukungnya itu sering kayak ribut satu sama lain, padahal dari capres dan cawapresnya itu nggak ribut gitu, tapi dari pendukungnya itu kayak suaminya milih A, istrinya milih B, jadi kayak agak cekcok gitu. Berarti ya dari pendukungnya. Iya, dari pendukungnya sih. Sekian pasti jawabannya. Oke, siap. See you di next video. Bye. Halo semuanya, kali ini aku sudah bersama dengan Halo, kenalin aku Ibrahim Hasan Ali dari jurusan S1 Teknik Telekomunikasi angkatan 2022, umur 20 tahun. Nah, berarti kamu pemilu tahun depan udah bisa ambil Betul. itu langsung Ya, udah bisa. dan antusias gak? Antusias banget dong, karena kan nantinya presiden itu kan menentukan gimana Indonesia beberapa tahun ke depan gitu. Kalau untuk paslonnya sendiri itu kamu udah tau belum tentang Indonesia? Ya, berdasarkan beberapa analisis pribadi gitu ya, dan melihat beberapa kasus kejadian juga, mungkin kemarin yang terbaru itu ada debat capres gitu ya. Udah ada sih, udah. Dan kira-kira ada kriteria gak? Kriteria tertentu tentang paslon pilihan kamu gitu? Misal kayak ditinjau dari Indonesia itu kan kumpulan kan kayak kental banget gitu kan. Kalau dari yang dari sisi itu, kamu ada kriteria tertentu gak? Dengan Sebetulnya aku nggak begitu yang mantok harus banget memperhatikan budaya Indonesianya gitu, tapi lebih ke arah bagaimana bisa mensolusikan berbagai macam permasalahan yang ada saat ini di Indonesia. Semisal nih kayak korupsi, semisal kayak kasus-kasus yang tidak profesional lah gitu dalam pelaksanaannya. Dan dari itu, kalau ngomongin budaya gitu ya, tentunya diperhatikan juga gitu untuk melestarikan budaya Indonesia dengan program-program yang dibawakan oleh si calon presiden tersebut. Dan menurut kamu nih selama ini tuh kebudayaan pemilu di Indonesia itu gimana sih? Jadi sebenarnya kalau ngomongin kebudayaan pemilu Indonesia, menurutku gitu ya, budayanya emang sangat kental dengan ketergantungan ke partainya gitu ya. Gimana sih partai itu bisa menggiring massa sebanyak-banyaknya gitu ya. Bahkan ya faktor-faktor partai ini juga sangat mempengaruhi gitu, jadinya siapa yang akan lolos gitu menjadi calon presiden, menjadi presiden kan gitu. Di luar dari itu ada faktor-faktor di luar dari itu yang mungkin sempat lah ya, kalau di tahun 2000 kemarin itu waktu kita ini juga ya,
sementara beberapa kasus-kasus yang mungkin kurang baik gitu ya kita mengetahui dari kasus-kasus pemilihan yang terjadi di TKP, terjadi di tempat-tempat tertentu yang mungkin teman-teman juga tahu lah bagaimana kasusnya. Jadi dibilang ada kasus yang seolah tidak jujur ada, dibilang kasus yang emang cukup miris juga ada gitu. Namun di luar dari itu yang penting adalah masyarakat Indonesia itu cukup mudah untuk terajak oleh partai-partai tertentu tanpa yang memikirkan apa yang sebenarnya dibawakan oleh si calonnya itu. Mungkin ada baiknya kalau menurut pandanganku gitu ya, setiap masyarakat Indonesia udah punya prinsip sendiri gitu, udah punya ini sendiri gitu, jadi tidak mudah terbawakan oleh isu-isu lain yang mungkin juga gini menjelang hari itu biasanya suka banyak hoax gitu, entah itu untuk calon yang A, calon yang B, calon yang C kayak gitu. Jadi emang kalau di Indonesia tuh seringnya gitu kayak banyak hoax tiba-tiba muncul, banyak kecurangan tiba-tiba muncul, banyak juga faktor dari masing-masing partainya. Paling 3 itu sih yang aku lihat dan mungkin perlu dia dievaluasi dan juga perlu perhatian untuk yang sekarang ini. Ya, untuk sekian itu aja sih. Oke. Oke, Siap. mantap banget nih. Ya, makasih. Ya, sama-sama. Oke guys, next. Halo, sekarang saya bersama dengan Fikra pada Janitra. Fikra. Sebelumnya udah pernah nyoblos belum? Belum pernah. Oh ya tadi Fikra dari mana ininya? Dari Prodi Biologi UPI Angkatan? 2022. Oke. Kalau antusiasnya gimana Fikra? Apakah antusias nggak untuk pemilu yang sekarang ini atau biasa aja? Cukup antusias, tapi biasa aja juga. Kalau udah tahu belum mau milih siapa? Alhamdulillah sudah. Kalau kriterianya gimana tuh? Yang jujur dan dapat beraksi itu.